Episode dibuka dengan penjelasan mengenai jurang iblis abadi. Jurang iblis abadi gelap sepanjang tahunnya dan merupakan rumah bagi monster bawah tanah yang tak ada habisnya, seperti yaksa, raksasa, iblis, troll, sukubus, sura, dan lain-lain. Jurang iblis abadi telah melahirkan harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya, terutama berbagai ramuan dan tambang kristal bawah tanah. Semakin banyak kau turun, semakin banyak yang kau dapatkan. Tetapi semakin dalam, makhluk-makhluk iblis itu juga semakin menakutkan. Namun, karena mereka telah hidup di bawah tanah sepanjang waktu, makhluk-makhluk iblis itu memiliki satu kelemahan yang sama. Mereka takut pada sinar matahari. Oleh karena itu, Shinju menyarankan untuk menyiapkan lebih banyak mutiara bercahaya atau harta karun dan jimat yang bercahaya. Mengetahui apabila para iblis itu takut dengan cahaya, Yifan seperti mendapatkan sesuatu yang bagus. Dan kini, waktu sudah berlalu selama 3 hari. Tepatnya di kota Heiyoucheng. Xingqiang memberitahu kepada para murid bahwa tempat ini adalah kota Heiyou, tempat berkumpulnya para pejuang dan biksu. Mereka juga bisa menjual mayat monster atau membeli persediaan obat mujarab di sini. Ia juga memberitahu bahwa di luar kota Heiyou ada beberapa pintu masuk ke jurang iblis abadi. Xingqiang juga memberikan sebuah token komunikasi kepada para murid. Itu adalah token komunikasi umum antara 3 tempat suci dan 5 sekte. Jika mereka dalam bahaya, mereka dapat memasukkan energi spiritual untuk berkomunikasi. Dan apabila mereka beruntung, ada kemungkinan rekan mereka datang untuk membantu. Oh iya, ada perubahan sedikit nih pada nama tingkatan kultivasi untuk penyederhanaan sebagai berikut. Alam pembersihan sumsum menjadi Si Sucing Realm, sedangkan alam kekuatan magis dan alam rahasia atau alam avatar menjadi alam Shen Mengjing. Oh iya, mengenai penyebutan nama di setiap chapternya pasti akan berubah-ubah. Pokoknya Mimin nanti akan ngikutin apa yang ada di komiknya aja, biar Mimin juga nulisnya juga gak bingung, bawahnya juga gak bingung. Oke lah, pokoknya itulah. Xingqiang meminta para murid dengan tingkat Si Suci berlatih di lapisan keempat hingga kelima jurang iblis abadi. Para murid dengan tingkat Kai Xiujing berlatih di lapisan ke-6 hingga ke-7. Dan para murid dengan tingkat Sifu berlatih di lapisan ke-8 hingga ke-9. Ia juga meminta para murid untuk berlatih di lapisan ke-10 ke bawah. Jika mereka belum mencapai tingkat Seminjing, lebih baik jangan cari mati. Ia bertanya kepada semua murid apakah mereka mengerti. Dengan lantang mereka semua menjawab apabila mereka mengerti. Setelah penjelasan itu, mereka semua pun mulai bubar. Di situ Sucun berkata kepada teman-temannya bahwa pedangnya sedikit usang dan ia ingin pergi ke kota untuk membeli senjata. Shinju juga mengajak mereka untuk membeli beberapa makanan kering. Dan pada akhirnya, mereka sekarang berada di toko senjata. Seperti toko senjata pada umumnya, di situ terpajang banyak sekali senjata yang berkualitas tinggi. Sucun yang bingung mencari senjata yang cocok. Pada akhirnya dia pun menemukan senjata yang ia rasa cocok. Tapi secara mengejutkan, ada seorang wanita yang langsung merebut senjata yang diinginkan Sucun. Wanita itu menganggap bahwa dialah yang menemukan senjata itu terlebih dahulu. Dia adalah Sun Xing dari sekte Elephant Armor. Namun seorang pria yang satu sekte dengan Sun Xing memintanya untuk tidak terlalu impulsif. Ia juga memberitahu apabila Sucun kemungkinan dari sekte Tanah Suci 5 Elemen. Sun Xing menganggap remeh Tanah Suci 5 Elemen. Baginya Tanah Suci 5 Elemen hanyalah sekte biasa dibandingkan dengan sekte mereka. Yifa yang melihat itu menatap kesal ke arah mereka karena orang bodoh ini datang mencari masalah. Li Wei dengan santai berkata kepada Sun Xing, "Saudari, kamu tidak bisa mengatakan itu. Tidak peduli seberapa rendahnya kami tetaplah tanah suci. Dan kami jauh lebih baik daripada sekte kelas 3 sepertimu." Mendengar perkataan Li Wei, Sun Xing dengan penuh amarah berkata, "Hah, siapa yang kau sebut sekte tingkat 3? Hei gendut, buka matamu dan lihatlah dengan jelas. Sekte Elephant Armor kami adalah sekte kelas 2 yang diakui di daratan." Li Wei terus memprovokasi Sun Xing.
Baginya kelas 2 atau kelas 3 itu sama saja. Karena bagaimanapun, mereka semua adalah sampah di mata para murid Tanah Suci. Karena tersulut emosi, Sun Xing langsung maju untuk menyerang Liu Wei. Tapi dengan cepat, Ivan langsung menghentikan Sun Xing dengan menodongkan pedangnya tepat di lehernya. Ivan meminta Sun Xing untuk meletakkan pedangnya dan segera pergi dari tempat ini. Karena gak ada pilihan lain, Sun Xing pun memutuskan untuk pergi dan merelakan pedang itu. Xin Yu juga langsung memberikan pedang itu kepada Su Chun. Ivan memberi nasihat kepada Su Chun untuk berlatih lebih keras lagi, supaya dia tidak mendapatkan penindasan seperti ini lagi. Ia juga memberitahu apabila dia masuk ke jurang iblis, belum tentu mereka bisa melindungi Su Chun tepat waktu. Su Chun berkata kepada Ivan apabila ia akan mengingatnya. Xin Yu juga memberitahu Su Chun apabila Ivan hanya khawatir kepada Su Chun, dia tidak bermaksud menyelamatkannya. Ia juga berkata, apabila Su Chun ingin menjadi kuat, dia harus berlatih dengan baik. Sedangkan di sisi lain, terlihat Sun Xing tengah dihajar oleh seorang penatua dari sekte Elephant Armor, yaitu penatua Jiang. Bukan Jiangling ya, beda lagi kalau ini. Dia sangat kesal kepada Sun Xing, karena ia telah memperingati mereka semua di kota Heiyao. Jangan menyerang siapapun tanpa kepastian 100%, terutama Tanah Suci 5 Elemen. Malah Sun Xing tidak mendengarkannya. Menurut penatua Jiang, Tanah Suci 5 Elemen telah menurun dan kemungkinan menjadi sekte kelas 1 di acara besar kuno berikutnya. Jadi pada saat itu, kursi di 10 Tanah Suci teratas akan kosong. Oh iya, mau jelasin dikit, siapa tahu kalian bingung. Kan tadi ada kata Tanah Suci 5 Elemen akan menjadi sekte kelas 1. Berarti Tanah Suci 5 Elemen akan turun menjadi sekte biasa yang berperingkat 1. Jadi ada tingkatan mengenai sekte. Ya, contoh seperti sekte kelas 5. Apabila sekte itu berkembang, naik ke kelas 4. Berkembang lagi, naik ke kelas 3. Berkembang lagi, naik ke kelas 2. Dan naik ke kelas 1. Sampai menjadi Tanah Suci. Oke, lanjut. Di situ tetua Jiang berkata, meskipun sekte mereka kelas 2, ia yakin dengan dukungan dari Tanah Suci Chenwu, sekte mereka masih bisa bersaing. Namun, tetua Jiang di sini masih kesal karena mereka malah mempermalukan sekte di saat penting ini dan kalah oleh murid luar dari Tanah Suci 5 Elemen. Tetua Jiang tak mau tahu bagaimana cara mereka mendapatkan kembali kehormatan sekte mereka. Intinya, mereka harus mendapatkan kembali kehormatan mereka. Jika tidak, ya, saya tidak tahu kelanjutannya dan hukuman apa yang akan diberikan apabila mereka gagal. Karena Xin langsung berpindah kepada kelompok Ivan yang berada di pinggiran kota Heiyao. Terlihat di depan sana ada sebuah portal masuk yang menuju ke jurang iblis abadi. Ivan bertanya kepada rekan-rekannya apakah mereka sudah siap. Dan dengan tekad yang kuat, mereka menjawab siap. Hingga pada akhirnya, sekarang mereka sudah di dalam jurang iblis abadi. Malah mereka sudah berada di lantai 6 jurang iblis abadi. Nampak dengan mudahnya mereka menghabisi para iblis yang menyerang mereka. Liu Wei di situ cukup puas karena mereka sampai di lantai 6 hanya beberapa hari saja. Terlebih lagi, mereka telah menghabisi kurang lebih 1000 iblis. Bagi Tie, meskipun para iblis itu datang jauh lebih banyak daripada ini, para iblis itu bukanlah tandingan mereka. Di saat itu juga Xin Yu menemukan sebuah jamur iblis. Menurut Tie, itu merupakan hal yang bagus karena mereka bisa menemukan benda berharga dalam sekejap. Ivan juga memberitahu apabila ini adalah waktunya mereka untuk berpisah karena dia akan segera pergi ke lantai 7. Karena kultivasi mereka belum stabil, jadi Ivan meminta kelompoknya untuk tetap di sini, sedangkan dia akan pergi. Mendengar itu, Liu Wei cukup terkejut karena Ivan akan pergi. Ivan berkata kepada semua orang apabila dia datang ke jurang iblis abadi untuk berlatih, jadi dia tidak bisa tinggal di zona aman dan tidak melakukan apa-apa. Karena Liu Wei yang paling kuat di antara Xin Yu dan juga lainnya. Ia meminta Liu Wei untuk melindungi mereka semua. Sebelum Ivan pergi, Su Chun sambat kepada Ivan karena dia masih belum menemukan ramuan ajaib sama sekali. Jadi dia meminta Ivan di lain kesempatan untuk membantunya mencari ramuan ajaib. Ivan menenangkan Su Chun. Ia meminta Su Chun untuk menyerahkan semuanya kepada Liu Wei. Liu Wei juga menenangkan Su Chun.
Mereka semua punya rumput roh. Nanti mereka akan memberikan kepadanya. Dan di lantai 7, nampak di situ ada sebuah pemandangan yang mengerikan tengah terjadi. Segerombolan makhluk iblis yaksa tengah memakan bangkai murid yang telah dihabisi oleh mereka. Seorang murid yang masih hidup dan tengah bersembunyi itu mengumpat kesal karena di lantai 7 ini makhluk iblisnya sangat kuat dan bahkan dia tak bisa melukai yaksa itu. Ia berasa tak ada pilihan lagi selain melarikan diri di saat mereka tak memperhatikannya. Namun sebelum melangkah jauh, salah satu yaksa langsung ada di hadapannya. Sontak saja dia yang melihat yaksa itu langsung bergidik ngeri dan langsung berlari menjauh. Namun yaksa itu tak membiarkan orang itu lari. Dia melemparkan tombak trisulanya ke arah orang itu. Orang itu sudah menganggap bahwa ini adalah akhir dari hidupnya. Namun ternyata trisula itu tak sampai mengenainya karena terhalang oleh sebuah serangan lain yang menahan trisula itu. Bahkan yaksa itu juga langsung menerima sebuah serangan kuat. Talung! Karena suara serangan itu cukup keras, para yaksa lainnya langsung menoleh ke arah sumber suara itu. Dan si orang yang dikejar tadi juga bersyukur karena ia terselamatkan. Bagi Ivan ini adalah saat untuk bermain-main dengan para yaksa ini. Tak lama kemudian, para yaksa lainnya mulai mendekati ke arah Ivan. Orang ini pun makin panik melihatnya dan bertanya kepada Ivan apakah dia memiliki harta karun yang bersinar. Dengan santai Ivan menjawab tidak. Baginya, dia tak membutuhkan benda seperti itu. Bagi orang ini Ivan cuma berbicara omong kosong. Ia rasa ini semua sudah berakhir. Dan dengan cepat, Ivan langsung maju dan menebas semua yaksa itu hingga tak tersisa. Bahkan, orang ini dibuat belunggu tak percaya menyaksikan pemandangan di luar nalar itu. Dengan coolnya Ivan berkata, kau tak bisa menilai orang dari penampilannya saja. Namun ternyata masih ada beberapa yaksa lagi yang ingin menyerang Ivan. Tapi ya seperti di awal, mereka bisa dihabisi dengan mudah oleh Ivan. Dia menggunakan Rainstorm Sword Texicue hingga memunculkan ratusan energi pedang yang langsung melumat habis para iblis itu. Tapi di sini, Ivan masih merasakan hawa keberadaan yang sedikit lebih kuat daripada para yaksa tadi. Dan talung! Sebuah tombak trisula langsung meluncur tepat ke arah Ivan. Untungnya, dia bisa menghindari serangan tiba-tiba itu. Dan nampak di situ ada iblis yaksa yang lumayan kuat. Dia adalah pemimpin dari para yaksa. Diperkirakan dia berada di tingkat alam Sifu. Bagi Ivan ini adalah sesuatu yang bagus. Ivan langsung bersiap untuk menghadapi pemimpin yaksa itu. Ivan menggunakan teknik Flames of Fear untuk menyerangnya. Namun serangan Ivan dapat ditahan oleh pemimpin yaksa itu. Ivan tak berhenti dengan itu saja. Ia langsung melancarkan teknik Cold Strength Finger yang memunculkan sebuah energi kuning di tangannya dan langsung menghantamkannya ke pemimpin yaksa itu, sehingga pemimpin yaksa itu dibuat bolong menjadi donat. Orang ini berpikir itu sebuah mustahil karena Ivan menghabisi pemimpin yaksa itu dalam sekejap. Bahkan para yaksa kerucu yang lainnya sangat ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun Ivan langsung menyerang para yaksa itu hingga tak tersisa. Orang ini sangat kagum dan sempat ragu apabila Ivan berasal dari sekte mereka. Setelah menghabisi para yaksa, Ivan langsung mengambil tanduk dari yaksa itu. Ia rasa itu bisa dibuat menjadi bahan pembuatan senjata ajaib. Dan juga apabila diserahkan sepasang, akan mendapatkan hadiah 200 poin kontribusi. Meskipun Ivan tak kekurangan poin kontribusi, bagi Ivan itu tak masalah. Setelah itu, Ivan memutuskan untuk segera pergi. 2 hari telah berlalu sejak Ivan pertama kali masuk jurang iblis abadi. Banyak monster bawah tanah yang mereka temui, seperti anjing iblis berkepala 2, ular iblis air hitam, kumbang mayat yang busuk, dan yaksa dalam kelompok bertiga atau berlima. Semua sudah Ivan habisi. Tapi di sini Ivan sangat bingung dengan posisi pintu masuk lantai ke-8. Tak lama dari itu, Ivan mendapati pesan transmisi.
Dengan itu, berarti ada murid yang tengah dalam bahaya dan meminta bantuan. Dan terlihat 5 gadis dari Tanah Suci 5 elemen dengan dalam situasi yang tidak menguntungkan. 2 dari mereka tengah disandra oleh para murid sekte Elephant Armor. Seorang wanita yang menjadi pemimpin dari kelompok itu, Yao Huier, meminta para murid Elephant Armor untuk melepaskan adik juniornya. Tapi Sun Qing berkata, "Wanita bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Tanah Suci 5 elemen masih memiliki posisi seperti beberapa ratus tahun yang lalu? Di antara 10 tempat suci, kalian adalah yang paling rendah. Sebentar lagi, nama tempat suci itu akan hilang. Apa yang kalian sombongkan, ha?" Joshua juga menimpali dengan berkata, "Benar, aku dengar bahwa aliran spiritual di tempat suci 5 elemen sudah kering. Keuangan tempat suci tidak mencukupi. Tidak perlu menunggu aliansi 100 sekte untuk memberhentikan. Mungkin sebentar lagi tempat suci itu akan bangkrut." Hahaha. Sun Qing meminta Huier untuk membuang senjata dan pesan transmisi mereka. Kalau tidak, ia akan menghabisi rekan mereka. Karena tak ada pilihan lain, Huier dan 2 rekannya pun membuang senjata dan pesan transmisi mereka. Dan Sun Qing pun langsung membakar pesan transmisi mereka. Setelah itu, mereka pun dikerumuni oleh para predator dari sekte Elephant Armor. Huier yang mendapati itu bertanya apa yang akan mereka lakukan. Padahal mereka sudah berjanji akan melepaskan kelompoknya. Dengan muka predatornya, Joshua meminta mereka melepaskan pakaiannya. Sun Qing juga meminta Joshua untuk segera melakukannya. Dan dia juga akan segera pergi terlebih dahulu. Para predator dari sekte Elephant Armor sudah siap untuk menerkam semua wanita itu. Junior Huier meminta Huier untuk melawan saja. Dan apabila salah satu dari mereka bisa melarikan diri, itu jauh lebih baik. Tapi Joshua meminta rekan-rekannya untuk tidak membiarkan mereka lolos satupun. Dan talas, Joshua pun mokat dalam sekejap. Para rekannya pun langsung berteriak kesal dan bertanya siapa sebenarnya orang itu. Dan dengan santainya, Ivan keluar dan berkata, sekelompok pria besar sedang menindas beberapa gadis ya. Daripada disebut sekte tingkat 2, kalian lebih baik disebut sebagai sampah." Sun Qing yang melihat Ivan langsung meminta para rekannya untuk lari. Karena Ivan sangatlah kuat dan juga berbahaya. Namun, Ivan tak mau membiarkan mereka lari. Dia langsung menghabisi satu persatu murid dari sekte Elephant Armor. Sun Qing yang melihat para rekannya mokat sangat ketakutan. Dan dengan cepat, Ivan langsung berada di hadapan Sun Qing. "Aku sudah bilang, aku tidak akan memukuli wanita. Kecuali wanita yang tidak masuk akal. Sama seperti itu, aku tak akan menghabisi wanita. Kecuali sampah." Dengan ketakutan, Sun Qing mengakui kesalahannya dan meminta Ivan untuk mengampuni dirinya. Tapi, talas! Ya, Sun Qing pun modar. Karena Ivan gak naif orangnya. Wadaw. Huier sangat berterima kasih kepada Ivan. Ia khawatir apabila tak ada Ivan, mungkin mereka sudah dalam bahaya. Ivan tak masalah dengan itu semua. Karena sesama murid harus saling melindungi satu sama lain. Selain itu, Ivan juga bertanya letak dari pintu menuju ke lantai 8. Mendengar Ivan ingin pergi ke lantai 8, Huier cukup terkejut. Ia mengingatkan Ivan apabila di lantai 8, kemungkinan ada pemimpin iblis di tingkat Saint Mengji. Jadi, ia meminta Ivan untuk berhati-hati. Ivan berterima kasih atas perhatian Huier. Huier kemudian memberitahu Ivan tempat pintu masuk ke lantai 8. Ivan hanya tinggal pergi keluar dari hutan dan dia akan melihat sebuah sungai. Setelah itu, ikuti sungai itu sejauh 30 hingga 40 km dan Ivan akan melihat pintu masuk. Sebagai rasa terima kasih, Ivan memberikan tandu yaksa kepada Huier dan kelompoknya. Selain itu juga, ia memberikan susu binatang spiritual. Mereka yang mendapatkan itu sangat senang dan berterima kasih kepada Ivan. Susu binatang spiritual bisa memulihkan vitalitas. Bahkan, botolnya saja itu bernilai sekitar 7 hingga 800 batu spiritual. Bagi mereka
Ivan adalah orang yang sangat dermawan. Setelah memberikan hadiah, Ivan pun berpamitan kepada mereka semua. Di sisi lain, ternyata ada Wang dan juga Gao yang sedang mengawasi kejadian tadi. Wang merasa sial karena bertemu dengan Ivan lagi. Tak lama dari itu juga Meng pun muncul dan menghina kakaknya yang tak berguna karena dia takut dengan Ivan. Melihat Meng, Wang pun terkejut karena Meng ada di sini. Sedangkan Gao yang melihat Meng, jiwa buayanya pun muncul. Dia langsung melihat ke arah gunung Meng dan berkata kepada Wang bahwa dia tak memberitahunya apabila memiliki adik perempuan yang sangat cantik. Tapi dengan cepat, Meng langsung menodong Gao dan memintanya untuk menutup mulutnya. Ia mengancam Gao, apabila Gao mendekat lagi, ia tanpa ragu akan menebasnya. Dengan rasa takut, Gao berjanji tak akan melakukannya lagi. Wang yang penasaran kenapa Meng ada di sini bertanya alasan dia ada di sini, padahal Meng adalah murid dalam. Selain itu juga ia memuji keterampilan Meng yang semakin berkembang. Meng berkata bahwa dirinya baru saja keluar dari pengasingan dan sekarang dia sudah berada di tahap akhir tingkat Shifu. Kali ini dia ikut dengan tetua untuk berlatih di lapisan ke-9 jurang iblis abadi. Meng juga mengungkit janji Wang yang akan menangkap Ivan. Tapi sekarang malah Wang tidak berani untuk mendekati Ivan sama sekali. Gao di situ berkata, dengan kekuatan mereka yang seperti ini akan sulit untuk menangkap Ivan. Tapi dengan senyum liciknya, Meng berkata, siapa yang bilang kamu harus menghabisi Ivan? Aku punya rencana yang akan membuatnya mokat tanpa tempat untuk dikubur. Dan kita beralih ke kondisi Ivan sekarang. Terlihat Ivan baru saja sampai di dekat pintu masuk menuju lantai 8. Tapi sebelum ia masuk ada pesan transmisi. Karena itu Ivan pun memutuskan untuk pergi membantu terlebih dahulu dibandingkan masuk ke lantai 8. Karena menyelamatkan nyawa lebih penting. Dan terlihat Susun sedang melawan para yaksa. Ia tengah diserang oleh para yaksa. Ivan yang melihat Susun sangat heran karena dia ada di sini. Ya, karena seharusnya dia berada di lantai ke-6 untuk berlatih. Tapi sekarang dia ada di sini. Tanpa basa-basi, Ivan langsung menggunakan Cold Strength Finger untuk membabat habis para yaksa itu. Setelah para yaksa musnah, Ivan pun menghampiri Sucun. Sucun bertanya kepada Ivan, kenapa dia ada di sini? Tapi Ivan berkata, seharusnya dia yang menanyakan itu kepada Sucun. Ia juga bertanya keberadaan Liu Wei dan juga lainnya. Dan dengan menangis, Sucun meminta Ivan untuk segera menyelamatkan mereka. Ia mengaku bahwa mereka dikejar oleh seorang pemimpin yaksa. Ia juga menjelaskan bahwa Ti dan juga Shinju sudah modar, sedangkan Liu Wei sekarang sedang terjebak di gua. Ia meminta Ivan untuk segera menyelamatkannya. Mendengar itu, Ivan cukup kaget dan ia juga bertanya kenapa Sucun bisa berada di lantai 7. Dengan lirih, Sucun berkata, lantai ke-7, ini lapisan ke-7. Ya ampun, aku lari tanpa arah. Ternyata sampai di lapisan ke-7. Melihat Sucun malah bengong, Ivan berteriak dan menanyakan kemana Liu Wei sekarang. Ia meminta Sucun untuk mengantarnya ke tempat Liu Wei. Dan akhirnya mereka sekarang di depan mulut goa yang dikatakan itu adalah tempat Liu Wei terjebak. Mereka pun mulai memasuki gua itu. Dan Sucun juga heran karena gua ini sangat sunyi. Ia berkata, mungkin Liu Wei sudah mokat. Ivan meminta Sucun untuk tak terlalu khawatir. Dan ia mengajak Sucun untuk masuk dan memeriksa terlebih dahulu. Tak lama mereka masuk, Ivan mencium bau yang amat busuk. Sedangkan Sucun meminta Ivan untuk berjalan pelan-pelan karena di tempat ini sangatlah gelap. Di sela-sela itu, Sucun mengeluarkan sebuah talisman. Dan ya, ternyata Sucun ingin menyebab Ivan dengan mengurungnya di gua menggunakan talisman. Dengan sigap Ivan langsung memegang tangan Sucun. Ivan yang tidak bodoh sudah menyadari gerak-gerik aneh Sucun. Dan dia menunggu Sucun untuk menunjukkan niat aslinya. Mendapati itu Sucun cukup heran karena Ivan bisa menyadarinya. Ivan yang melihat talisman itu sadar bahwa itu adalah jimat penyegel. Dengan itu, ia tahu kalau Sucun ingin menyebabnya.
Sucun masih ngelak dengan beralasan bahwa dia hanya ketakutan pada kegelapan dan mengeluarkan jimat api, tapi salah ambil. Tapi Ivan yang tak mudah dibodohi langsung mencengkram Sucun dan berkata, "Apa kau pikir aku anak kecil berusia 3 tahun? Katakan, apa yang sebenarnya terjadi?" Sucun masih saja belum mengaku dan beralasan bahwa dia benar-benar tidak tahu. "Kau masih mencoba menipuku. Dari awal, aku merasa ada yang tidak beres. Kamu yang masih di tahap pertama Clashing Mirror bisa sampai di sini dengan selamat. Menurutku, terlalu beruntung rasanya." Dengan mencengkeram semakin keras, Ivan memaksa Sucun untuk memberitahu keberadaan Liu Wei dan juga yang lainnya. Dan tak lama dari itu, ada sebuah ledakan di arah pintu gua sehingga menutup semua akses keluar dari gua. Selain itu juga, karena suara ledakan itu, ada beberapa mata merah yang menatap tajam ke arah mereka berdua. Dan ternyata, itu adalah iblis kelelawar. Ivan merasa Sucun memang berniat mokat bersamanya. Tapi di situ Sucun cukup panik, karena itu bukanlah sesuatu yang ada dalam kesepakatan. Ia berteriak kepada seseorang yang ada di luar untuk mengeluarkannya, karena mereka sudah berjanji akan melepaskannya setelah membantu mereka. Dan ternyata otak dari rencana itu semua adalah Wang, Meng, dan juga Gao. Di situ juga ada Liu Wei, Tie, dan juga Xinyu yang tengah diikat oleh mereka. Meng menganggap Sucun sangat bodoh karena percaya dengan mereka. Kita mundur 2 jam yang lalu, terlihat mereka berempat yang tengah diikat. Dia di situ bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Mereka sangat buruk karena menyerang sesama murid. Ia menganggap itu sudah melanggar aturan sekte. Mereka mengancam akan melaporkan kepada para tetua. Wang berkata kepada Tie, sebenarnya dia tak ada masalah dengan mereka. Tetapi karena mereka adalah teman dekat dari Ivan, jadi ia hanya bisa menggunakan mereka untuk melawan Ivan. Xinyu dengan kesal berkata bahwa mereka sangatlah licik, bahkan memiliki rencana sekecil ini. Ia tak akan membiarkan rencana mereka berhasil. Tapi dengan muka ngeselinnya, Wang langsung mendekati Xinyu dan berkata, "Itu bukan urusan kalian. Aku masih bisa memberikan kalian kesempatan. Siapapun yang mau membantu membujuk Ivan ke sini, aku akan membebaskannya. Bagi Liu Wei, lebih baik ia mokat daripada mengkhianati saudaranya." Mendengar itu, Wang langsung berlari ke arah Liu Wei dan langsung menendangnya. Wang juga langsung mengancam Tie apakah mereka juga ingin mokat juga dengan tekad dan rasa persaudaraan yang kuat. Mereka lebih baik mokat daripada mengkhianati saudaranya. Tapi Meng melihat ke arah Sucun dan bertanya kepadanya, apakah dia juga ingin mokat. Meng mencoba merayu Sucun dengan menawarkan apabila Sucun bersedia membantu mereka memancing Ivan ke sini, ia akan membebaskan Sucun. Tak hanya itu saja, ia akan memberikan rumput spiritual. Ia terus merayu Sucun dengan berkata bahwa Sucun sudah lama bergabung dengan kelompok Ivan, tapi sampai sekarang belum mendapatkan satupun rumput spiritual. Dan ia mempertanyakan apakah mereka benar-benar menganggap Sucun sebagai teman. Sebenarnya membantu kami tidak membuatmu merasa bersalah, karena pada saatnya nanti Ivan, Liu Wei, dan yang lainnya akan segera mokat. Sedangkan kamu akan kembali ke tanah suci dengan selamat. Dan mulai saat itu kau akan menjadi bagian dari kami. Kamu tahu aku adalah murid inti kan? Selama aku melindungimu, tidak ada yang berani mengganggumu di tanah suci. Di saat itu juga Tie mencoba meminta Sucun untuk tidak terpengaruh oleh perkataan Meng. Namun Sucun di situ sangat bimbang dan pada akhirnya terpengaruh oleh perkataan Meng. Dan kini kita kembali ke waktu sekarang. Wang memuji adiknya karena dia memiliki rencana yang cukup brilian. Ia berpikir Ivan benar-benar tak akan bisa lolos kali ini karena dia rasa sudah beres. Meng pun memutuskan akan segera pergi dan kembali ke sisi tetua supaya tak menimbulkan kecurigaan.
dan meminta Wang untuk mengurus sisanya. Dengan rasa gembira, Wang meminta adiknya untuk tak khawatir dan serahkan sisanya pada dirinya. Nanti Meng tinggal menunggu kabar baik saja. Di sisi lain, Ivan tengah menghadapi segerombolan kelelawar iblis. Ia berpikir kelelawar iblis itu tidak terlalu kuat, tapi dengan jumlahnya yang banyak itu sangat sulit. Bahkan orang di tahap akhir Shifu mungkin sulit mengatasinya. Namun bagi Ivan, apabila mereka berpikir bisa menghabisinya dengan cara ini, itu sangatlah konyol. Ivan langsung menggunakan talisman dan dalam sekejap tubuhnya langsung dikelilingi oleh aura hijau. Oke, sampai di sini dulu aja ya teman-teman. Seperti biasanya, saya pribadi memohon maaf kepada kalian semua apabila ada kata atau penyebutan nama yang kurang tepat. Saya Mr. D undur diri dan sampai berjumpa lagi.